Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang Java Classes. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra. Nama saya Fatah Nurfala. Nama saya Fiandita Rizaki. Nama saya Helena Reswaladani. Dan saya Nino Fiasari. Nah, mari kita ke materinya. Let's go. Baik, ini adalah PowerPoint yang akan menjelaskan terkait dengan Java Classes. Kami akan menjelaskan 6 materi, yaitu yang pertama ada Java Object Oriented Programming, yang kedua ada Java Classes dan Object, Java Class Attribute, Java Class Method, Java Constructor, dan yang terakhir ada Java Modifier. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Java Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu pemrograman berbasis objek. Apa sih pemrograman berbasis objek itu? Ini adalah pembuatan objek yang isinya itu ada data dan juga metode. Ini berbeda dengan procedural programming yang isinya itu metode yang memanipulasi data. Nah, di objek ini kita ada datanya dan juga metodenya sekaligus. Keunggulannya apa aja? Keunggulannya yaitu OOP lebih cepat dan mudah dijalankan. Kedua, OOP menyediakan struktur yang jelas untuk program. Yang ketiga yaitu OOP membantu menjaga kode Java tetap dry, don't repeat itself, atau jangan ulangi diri Anda sendiri. Nah, kita itu kan membuat sebuah objek ya. Nah, itu kita bisa panggil setelahnya tanpa menulis kode itu lagi. Jadi, sintaksnya itu lebih sedikit dan lebih mudah dipahami juga. Ini juga lebih mudah dipelihara, dimodifikasi, dan didebug. Nah, di Java itu kan untuk pemrograman berorientasi project ini lebih mudah dimodifikasi, itu maksudnya kita tidak perlu mengubah di bagian objeknya. Kita hanya perlu mengubah struktur yang sudah deklarasikan di bagian kelasnya. Terus, Object Oriented Programming itu memungkinkan pembuatan aplikasi yang dapat digunakan kembali sepenuhnya dengan kode yang lebih sedikit dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Seperti tadi, itu karena kita tidak perlu menulis ulang kodenya, itu membuat kodenya itu lebih sedikit, lebih singkat. Nah, di Java OOP itu sendiri ada dua komponen penting, yaitu kelas dan juga objek. Kelas itu merupakan template atau cetak biru untuk membuat objek, sedangkan objek itu contoh konkret dari kelasnya. Ini sebagai contoh ada kelas buah, isinya objeknya itu ada apel, pisang, dan juga mangga. Contoh lainnya itu kelas kendaraan, itu objeknya ada mobil, motor, bus, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam tentang kelas dan juga objek. Seperti yang saya bilang tadi, kelas merupakan cetak biru atau kerangka untuk membuat objek. Kita dapat membuat objek dari suatu kelas dan mengaksesnya di kelas lain. Hal ini sering digunakan untuk pengorganisasian kelas yang lebih baik. Suatu kelas memiliki semua atribut dan metode, sementara kelas lainnya menyimpan metode main atau kode yang akan dieksekusi. Nah, ini contohnya. Di public class main ini memiliki variabel integer x yaitu 5. Untuk membuat kelas itu kita mendeklarasikan kelas lalu nama kelasnya. Untuk menulis nama kelas itu sendiri, huruf awalnya itu harus kapital. Selanjutnya itu objek. Nah, objek itu isi dari kelas tersebut, isi dari kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat objek dari kelas main, kita menentukan nama kelas, lalu kita mendeklarasikan nama objeknya. Seperti contoh ini main, lalu my object. My object ini merupakan nama dari objek yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita menggunakan kata kunci new dan juga nama kelas yang kita buat objek ini di kelas apa. Ini karena kelas main, maka kita mendeklarasikan itu new lalu main. Kita juga bisa membuat beberapa objek di satu kelas itu
Caranya sama, cuman kita membedakan nama objeknya saja. Halo teman-teman, di sini saya Rahmat. Saya akan menjelaskan tentang Java Class Attribute. Nah, di sini kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Nah, pengertian atribut adalah variabel dalam kelas yang menyimpan data untuk objek. Nah, atribut kelas itu adalah variabel yang dalam kelas. Misalnya di sini ada kelas main dengan atribut X dan Y, di mana X itu sama dengan 5 dan Y itu sama dengan 3. Nah, kamu itu bisa akses atribut yang membuat objek kelas dan dengan menggunakan sintaks kritik. Nah, kita contoh buat objek, di sini ada myObject dan cetak nilai dari X. Nah, di sini ada objek kelasnya main dengan integer X yang sama dengan 5. Di sini kita bikin dulu objeknya yang nama myObject. Nah, habis itu kita dan keluarkan di bawahnya sistem out print new line myObject.x. Nah, hasilnya akan jadi 5 karena integernya X itu sama dengan 5. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah nilai atribut dalam seperti contohnya di sini X itu menjadi 40. Nah, awalnya kan di kelas main ini integer X itu tidak ada nilainya. Setelah itu kita bikin myObject.x itu nilainya 40. Nah, sehingga ketika di print hasilnya 40. Nah, kamu juga bisa mengganti nilai yang ada nih, misal integer X itu sama dengan 10. Kemudian kita ubah di sini myObject.x itu 25, maka hasilnya akan jadi 25. Nah, kamu jika tidak ingin menggunakan kemampuan mengganti nilai yang ada, kamu bisa dapat pakai atribut final. Nah, misalnya sini final integer X sama dengan 10. Nah, di sini myObject.x maka kita ubah jadi 25. Nah, ini akan terjadi error ya, karena ketika final itu harusnya sudah fix, tidak bisa kita ubah hasilnya. Oke. Nah, kamu juga bisa membuat beberapa objek di satu kelas. Nah, kamu juga dapat mengubah nilai atribut dari satu objek tanpa mengenai nilai atribut lainnya. Nah, misal di sini ada X menjadi 25 di myObject 2 dan membiarkan X di myObject 1 itu tidak berubah. Di sini X-nya itu awalnya 5. Nah, habis itu kita buat dulu myObject 1 dan 2. Kita tentukan myObject 2 itu myObject.x itu hasilnya 25. Nah, kita kan panggil myObject 1 itu hasilnya 5, sedangkan myObject 2 itu hasilnya 25. Nah, kamu juga bisa menentukan nih atribut yang sebanyak mungkin yang kamu inginkan. Misal di sini di kelas main ada string fname, John, dan string name itu, dan integer X-nya umurnya itu 24. Di sini kita bikin objeknya myObject. Jadi kita print name.object.fname, hasilnya kan John, kemudian myObject.name itu do, sedangkan object.age itu maka hasilnya kan jadi 24. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu adalah Java Class Methods. Definisi dari metode sendiri yaitu adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas untuk memberikan perilaku tertentu pada objek. Ini seperti kemampuan atau perilaku yang diberikan pada sebuah kelas untuk melakukan tugas tertentu. Jadi jenis methods ini ada dua, yaitu yang pertama instance methods. Metode yang membutuhkan sebuah objek untuk memanggilnya. Artinya kita perlu membuat sebuah objek dari kelas tersebut sebelum bisa menggunakan metode ini. Nah, yang kedua ini adalah static methods. Metode yang bisa dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas tersebut. Metode ini berguna untuk hal-hal yang umum seperti perhitungan atau logika yang tidak perlu terkait dengan data spesifik dari objek. Selanjutnya adalah static dan public. Jadi
Dalam contoh berikut, kita membuat sebuah static metode yang artinya metode tersebut dapat diakses tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Tidak seperti public yang hanya dapat diakses oleh objek. Nah, berikut adalah contoh untuk menunjukkan perbedaan antara metode static dan public. Jadi, pertama ada kelas main, yaitu dengan metode yang bernama main_static method. Jadi ini adalah metode static. Nah, selanjutnya pada baris berikutnya itu adalah public method. Di sini methodenya dinamakan yaitu my public method. Nah, yang terakhir main method. Jadi di sini method dipanggil untuk dijalankan dalam sebuah kelas tersebut. Jadi manfaat dari metode ini yaitu kita bisa mengatur kode dengan lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu menggunakan kembali logika yang sama di berbagai tempat tanpa menulis ulang kodenya. Dan mengurangi kesalahan karena perubahan kode hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di dalam metode tersebut. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Java Constructor. Jadi Java Constructor di sini itu adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Konstruktornya itu dipanggil saat objek dari suatu kelas dibuat. Jadi tanpa objek, si konstruktornya ini nggak bisa dipanggil. Gunanya konstruktor itu untuk menetapkan nilai awal atribut objek. Di bawah ini kita ada contohnya. Kita buat kelasnya namanya main, lalu kita buat atribut X ini, terus kita buatlah konstruktornya. Perlu diingat kalau nama konstruktor itu tuh harus sama dengan nama kelasnya ini. Terus kita nggak boleh pakai tipe pengembalian kayak return type, void, dan lain sebagainya. Kita tetapkan nilai x-nya sebagai 5. Terus di bawahnya kita buat sebuah objek namanya myObject. Kita print lah dan itu hasilnya 5. Sebenarnya semua kelas itu tuh punya konstruktor default. Kalau semisal kita enggak menuliskan konstruktornya di Java-nya ini akan membuatin konstruktornya. Tapi bedanya kita itu nggak bisa menetapkan nilai awal untuk atribut objek. Selanjutnya ada konstruktor parameter. Seperti yang disebutkan di awal tadi, ada konstruktor default, kita juga ada konstruktor parameter. Ini digunakan untuk menginisialisasi atribut. Ini ada contohnya, kita tambahkan parameter yang tinggi ini ke dalam konstruktor. Terus kita tetapkan si X ke Y. Jadi kalau kita manggil konstruktornya, kita akan menuliskan parameter ke konstruktor 5. Jadi kita akan menetapkan nilai X ke 5. Ini. Parameter itu tuh juga bisa digunakan sebanyak yang kita inginkan. Di sini ada 2 parameter dengan integer y dan string. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Java Modifiers. Modifier sendiri digunakan untuk mengatur aksesibilitas dan karakteristik kelas, atribut, metode, dan konstruktor di Java. Terdapat 2 jenis modifier, yaitu access modifiers dan juga non-access modifiers. Access modifiers sendiri mengontrol aksesibilitas dan juga untuk non-access modifiers mengontrol karakteristik. Lalu kita lanjut ke access modifiers. Nah, untuk kelas kita bisa menggunakan public atau default di sini. Dan untuk atributnya di sini ada public yang dimana dapat diakses oleh semua kelas, lalu private hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri, lalu default yang dimana dapat diakses dalam paket yang sama, dan juga protected dapat diakses dalam paket yang sama atau subclass. Lalu selanjutnya ada non-access modifiers. Nah, untuk kelasnya kita di sini bisa menggunakan final dan juga abstract. Nah, untuk atributnya di sini ada final
di mana menyatakan bahwa variabel, metode, atau kelas tidak dapat diubah atau divariasi. Lalu ada statik, di mana menyatakan atribut atau metode milik kelas bukan objek. Lalu abstrak, di mana menyatakan kelas atau metode tidak memiliki implementasi dan harus diimplementasikan di subkelas. Lalu transient, menandai atribut untuk diabaikan saat proses serialisasi. Ada synchronize, yang dimana metode ini dapat diakses oleh satu thread pada satu waktu, dan juga volatile, di mana menyatakan variabel dapat dimodifikasi oleh thread yang berbeda. Lalu kita lanjut ke contohnya. Yang pertama ada contoh final, di mana final digunakan untuk mencegah perubahan. Jika variabel diberi modifier final, nilainya tidak bisa diubah setelah diinisiasi. Nah, di sini contohnya final integer adalah 10. Jika kita ingin mengubahnya di bawah, myObject menjadi 50 atau PI menjadi 25, maka ini akan menggenerate sebuah error. Lalu selanjutnya adalah contoh untuk static. Static menunjukkan bahwa atribut atau metode milik kelas bukan objek. Metode atau atribut statik bisa dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas tersebut. Nah, dalam contoh ini, myStaticMethod adalah metode statik, sehingga bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek seperti myStaticMethod, ya, seperti memanggil objek gitu ya. Namun myPublicMethod di sini bukan statik, jadi kita harus membuat objek myObject sebelum memanggilnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah contoh untuk abstract modifier. Abstrak digunakan pada kelas atau metode yang tidak memiliki implementasi. Kelas abstrak tidak bisa diinisiasi, dan juga metode abstrak ini harus diimplementasikan oleh subclass. Nah, contoh di sini, main adalah kelas abstrak. Nah, dan memiliki metode abstrak study. Di sini, metode abstrak study. Kelas student mewarisi main dan memberikan implementasi untuk metode study. Kelas main tidak bisa diinisiasi secara langsung, tapi kita bisa membuat objek dari student lalu memanggil metode study yang sudah diimplementasikan di kelas student, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat membantu kalian semua. Bye-bye semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.